Cewek tukang bersih-bersih ini punya kebiasaan aneh. Setiap pulang kerja, dia kumpulin botol plastik, dicuci bersih, terus ditumpuk sampai segunung. Saking banyaknya jadi tempat hits buat foto-foto. Pasangan muda-mudi pun ikut naruh botol sebagai simbol cinta mereka. Nah, cewek ini juga perfeksionis parah. Makan sayur harus dipisah, barang di meja harus rapi dan seragam. Dia juga sering baca buku putih yang dia sendiri nggak ngerti isinya. Katanya dulu dia nemu buku itu waktu kecil pas ada pesawat jatuh. Dan sejak itu dia pikir kalau ngerti isinya, hidupnya bakal sukses. Dia sempat nanya-nanya ke orang pintar soal isi buku, tapi nggak ada yang ngerti, termasuk bos bulenya sendiri. Akhirnya dia nyoba ikut les bahasa, tapi tetap aja nggak ngerti juga. Suatu hari dia ketemu bule yang bawa buku serupa, tapi belum sempat tanya, si bule udah dikejar polisi. Dari berita dia baru tahu bule itu aktivis lingkungan dan bukunya soal menjaga bumi. Sejak itu si cewek mulai peduli lingkungan, rajin pungut sampah, nyuci botol, dan bagi-bagi ke temannya biar dipakai lagi. Tapi cuma satu orang yang ngerti dia, cowok yang nasir berat sama dia ini. Si cowok tiap hari nemenin si cewek naik kereta, tapi gara-gara itu si cowok jadi alergi dan sering gatal-gatal. Nah, demi cewek yang dia suka, si cowok rela resign dan jadi supir online biar bisa antar jemput si cewek. Sayangnya pas dia nyatain cinta, malah ditolak mentah-mentah. Patah hati, si cowok pengen ngilang aja. Bayangin semua orang di dunia tiba-tiba jadi Spider-Man. Iya, beneran semua. Kok bisa? Jadi gini, ada cowok yang digigit laba-laba waktu diwawancara. Tubuhnya langsung nyatu sama gen laba-laba. Tapi anehnya, gen itu keluar lewat pipisnya. Nah, karena air minum zaman sekarang itu didaur ulang, pipis itu terminum lagi sama semua orang. Alhasil seluruh umat manusia jadi Spider-Man. Lucunya cuma dia satu-satunya yang masih manusia biasa. Tapi biar nggak ketahuan, dia pura-pura juga jadi Spider-Man. Dia berantakin kamar, seolah-olah habis latihan jaring-jaring. Sementara tantenya malah santai banget naik jaring ke pasar. Kerjaannya pun kacau. Bosnya marah karena susah dapat foto orang normal. Tapi pas ada Spider Girl jatuhin dompet, dia buru-buru motret. Hasilnya viral. Dia dipuji. Di ulang tahun pacarnya, dia mau ngelamar. Nggak sengaja malah bikin pacarnya jatuh. Satu-satunya Spider-Man yang jatuh. Kaget, dia akhirnya jujur, bilang kalau dia manusia biasa. Tapi pacarnya malah seneng banget. Sampai salto segala. Akhir cerita, mereka hidup bahagia di dunia yang isinya Spider-Man semua. Seorang pria kaya lagi frustasi berat. Dia pengen ngakhirin hidup, udah siap mau koit, malah keganggu sama pasangan yang lagi ribut. Pindah ke tempat lain, udah masukin kepala ke tali, tiba-tiba ada suara tembakan. Kaget, gagal lagi deh. Dia coba lagi di kamar, pengen pakai senapan, dipakai sama pembantu, gagal lagi. Ke garasi, coba koit karena gas mobil, tapi dicegat sama si penjaga rumah, gagal lagi. Terakhir, niat loncat ke laut, tapi nyalinya ciut pas lihat air laut yang dalam. Sampai akhirnya dia lihat seorang pria nganterin kakek di kursi roda, kasih syarat perpisahan, lalu pergi. Pria kaya itu penasaran dan nemu kotak korek api bertuliskan surga bahagia, alamat perusahaan misterius. Dia datengin, ternyata itu agen khusus bantu orang buat koit. Dia pilih paket paling ekstrim, koit secara acak tanpa tahu kapan dan gimana caranya. Pas pilih kamar kematian, dia ketemu cewek yang juga pengen koit. Mereka salah paham, malah ngobrol dan nyambung. Tapi setelah itu dia tetap pulang dan siap-siap buat koit. Rumah dibikin kosong, dia duduk sendirian, bawa teropong, nunggu eksekutor datang. Tapi sampai berjam-jam, gak ada siapa-siapa. Sunyi, sepi, dan hidupnya tetap lanjut. Seorang ayah dan anak perempuannya ini beli ikan dari toko hewan, tapi mereka nggak tahu ikan kecil itu sebenarnya pindah dari akuarium sebelah. Dan sialnya itu bukan ikan biasa, tapi ikan pemakan daging. Bapaknya santai aja langsung bayar, anaknya seneng banget. Tapi anehnya ikan itu diam terus, nggak mau makan. Sampai suatu hari bapaknya motong lemon, tangannya keiris, darah netes ke meja. Dia tinggal bentar buat ambil perban. Pas balik, darahnya hilang, cuma nyisa air doang. Sorenya si anak jualan lemon sambil bawa si ikan. Orang-orang takut liatnya, cuma satu kucing nih yang nekat deketin. Dan detik berikutnya tinggal jeritan. Ikan itu ngelibas si kucing. Di akuarium cuma nyisa kalungnya doang. Besoknya anak itu lagi gambar di pinggir jalan. Muncul preman yang suka gangguin. Dia mau hancurin akuarium, tapi belum sempat. Ikan itu loncat dan nyerang preman itu sampai KO. Bapaknya makin curiga, langsung bawa balik ke toko buat komplain. Tapi pas nyampe, anaknya malah udah naksir hewan lain lagi. Dulu di zaman batu, cowok cari istri tinggal pukul pakai kayu, langsung seret pulang. Kayak si kepala suku ini, istri gonta-ganti, anak cucu bejibun. Tapi anaknya satu ini beda, umur 30 masih jomblo karena maunya pakai hati, bukan kayu. Sayangnya kakaknya jago mukul cewek, jadi cewek nempel terus. Si pria coba pamer otak, bikin jaring ikan, malah dihina. Tapi ada cewek cantik yang tertarik. Dia bilang rela dipukul demi cinta, tapi si pria nggak tega. Si cewek tunjukin caranya, tapi pas mau dicoba, kakaknya nyalip. Ceweknya diseret jadi istri kakaknya.
pacarnya. Si pria patah hati, naik gunung mikir nasib. Tiba-tiba dia lihat cewek baru yang manis, mau dideketin, terus dipukul, malah jatuh ke jurang. Semua cewek di kampung udah habis, dia jalan ke tempat lain, nyasar ke desa isinya cewek semua. Awalnya senang, tapi makin lama makin takut kehabisan tenaga. Dia kabur, tapi ketemu kakaknya lagi. Si pria lari sampai ke ujung jurang dan lompat. 2 juta tahun berlalu, si pria jadi fosil di museum. Di tangannya masih ada kayu yang dulu paling dia benci, dan dia masih jomblo. Kasian banget ya. 2 orang nekat pengen koit bareng. Udah daftar layanan kematian dari perusahaan, tapi seminggu lebih ditunggu-tunggu nggak ada kejadian apa-apa. Si cowok ngajak temennya jalan pas hujan. Tiba-tiba ada truk lepas kendali. Mereka berdiri di tengah jalan nunggu dilindes, tapi malah lolos. Truknya nyusup ke kolam. Mereka bengong, bukan dari perusahaan ternyata. Lanjut, mereka dengar berita ledakan apartemen. 2 orang tewas. Si cowok penasaran, langsung ke TKP. Mikir ini giliran dia, tapi malah ketemu cewek itu lagi. Diajak mampir ke rumah. Di rumah malah ada pengacara nungguin, ngasih tahu kastil mereka bakal dijual. Si cowok langsung setuju dan teken surat. Ternyata masih ada 48 jam buat mikir ulang. Sementara itu cewek muter-muter kastil, lalu mereka ke garasi, lihat mobil mewah. Si cewek duduk di jok, gaspol, muter-muter, terus mereka kabur ke pantai. Di sana mereka joget bareng. Ujungnya malah romantis-romantisan. Pria ini awalnya cuma pengen beli rompi anti peluru, tapi dia ragu, takut barangnya abal-abal. Si pemilik toko malah nekat langsung pakai rompinya sendiri dan nyodorin pistol. Suruh si pria nembak dia. Si pria kaget, takut ogah-ogahan, tapi karena si pemilik toko ngotot banget, dia akhirnya nyoba juga. Malah nggak sengaja kena tembak pahanya. Masalahnya itu dianggap sebagai tindakan melukai orang dengan sengaja. Akhirnya dia masuk penjara. Di ruang besuk dia ketemu istrinya, nangis, nyesel. Tapi waktu besuk cepat banget selesai, baru aja istrinya pergi, dia langsung hancur banget. Tapi 1 detik kemudian, biasa aja. Sipir penjara sampai terdiam. Akting pria ini jago banget. Seorang cowok bangun tidur dan kaget karena di luar tiba-tiba muncul sekumpulan zombie. Dia agak bengong, jangan-jangan kiamat udah datang. Tapi begitu mikir lagi, malah seneng. Soalnya artinya dia gak perlu kerja lagi. Hari-hari berikutnya, si cowok mulai memperkuat fisik, latihan biar siap buat bertahan hidup di tengah kiamat zombie. Dia juga main game zombie buat nyari titik lemah zombie. Ternyata titik lemahnya ya di kepala. Jadi dia langsung bikin senjata andalan. Sekali ayun, zombie langsung tamat. Begitu semuanya siap, dia pun keluar buat lawan para zombie. Dan ternyata bener, kayak di game, zombie bisa dikalahin asal dihantam di kepala. Si cowok dengan gaya pede langsung ngegas. Ketemu 1 zombie, hajar. Ketemu 2, hajar juga. Dengan gerakan lincahnya, semua zombie bisa dia kalahin. Akhirnya dia pun merasa aman. Tapi pas dia nengok ke kejauhan, dia malah bengong total. Soalnya dari kejauhan muncul kru film. Ada kamera, kameramen, sutradara, sama staf-staf syuting lengkap. Ternyata zombie-zombie yang dia kalahin itu aktor. Si cowok cuma bisa diem dan panik megang senjatanya. Di atas kapal perang gede banget, tiba-tiba cuman pria ini yang sendirian yang laki. Padahal beberapa hari yang lalu semuanya masih laki semua. Tapi tiba-tiba temannya satu persatu berubah jadi cewek cantik putih mulus, tinggi semampai. Bahkan yang tadinya bawa rudal, pas dia lihat, senyum-senyum kayak ngajak kenalan. Si pria kaget setengah mati. Makin lama makin banyak cewek muncul, semuanya ngelilingin dia. Yang paling edan, kapten kapalnya juga berubah jadi cewek seksi dan ngajak nari. Si pria seneng sih awalnya, sampai pas dia mau cium, tiba-tiba semuanya balik lagi jadi pria semua. Ternyata sebelumnya itu cuma hayalannya si pria doang. Pas polisi nyobain alat ukur kecepatan yang baru, tiba-tiba ada taksi kuning lewat dan alatnya meledak. Ternyata di dalam taksi itu ada ibu hamil yang mau lahiran dan sopirnya, pria ini, langsung tancap gas cari jalan pintas. Tapi malah nyasar ke lintasan balap. Para pembalap ngira dia saingan, tapi dia malah menang balapan tanpa sengaja. Belum selesai drama, si ibu udah gak tahan. Perawat bantuin lahiran di mobil. Setelah bayi lahir, si pria buru-buru ke rumah pacarnya. Hari ini dia janjian ketemuan sama calon mertua, seorang jenderal galak. Awalnya dia tegang, tapi obrolan mereka cair sampai si jenderal dapat telepon darurat harus jemput menteri, tapi mobilnya malah ditabrak truk. Si pria langsung gerak cepat nawarin tumpangan dan dimulailah aksi ngebut keduanya hari itu. Seekor kucing jantan jalan bareng pacarnya. Tiba-tiba nemu duit. Ceweknya nyuruh kasih ke kucing liar, tapi dia malah beli es krim. Ceweknya ngamuk, banting es krim terus cabut. Nyesel, si kucing mulai cari duit buat nebus salah. Dia jualan jus, ketahuan ada dogi pipis di gelas. Duitnya diambil pembeli, gagal. Coba nyuci mobil, udah capek-capek, pas minta bayaran malah disambar kotoran burung. Cewek pemilik mobil langsung batal bayar, gagal lagi. Gak nyerah, dia jadi model, pamer otot perut, malah diketawain. Lari kabur, malu banget. Tapi takdir berbalik.
dia nemu kupon lotre dan menang. Duitnya dikasih ke si kucing liar. Ceweknya terharu, peluk dia sambil nangis. Tiba-tiba muncul mobil sport. Ceweknya naik bareng si kucing liar. Ternyata mereka komplotan. Uangnya dibawa kabur. Si kucing jantan cuma bisa bengong, patah hati, plus bangkrut.